mengingatkan kepada Allah. Ya. Dengan kita senantiasa melihat diri kita, ya, melihat diri kita dalam berkesadaran, ya, memandang diri kita dalam berkesadaran, ya. Selagi kita melihat diri kita masih hayat, selagi diri kita masih bisa makan, berarti di situ senantiasa mengingatkan kita kebesaran Tuhan tadi, bahwa sesungguhnya Tuhan itu masih menyertai kita. Ya, jadi kita memandang dengan kesadaran begitu, ya, setiap hari 24 jam. Jangan kita berhenti. Itu yang dikatakan al-zikri. Itu yang dikatakan mengingat kepada Allah. Ya, mengingat itu bukan kita mengingat huruf-hurufnya, ya. Lalu kita taruh di kepala, ya, Allah, Allah, Allah. Tidak begitu, ya. Ya, mengingat itu senantiasa kita memandang diri kita dalam posisi kesadaran bahwa sesungguhnya yang bergerak ini adalah kebesaran darinya, atau dikatakan Rabbil Alaminnya, atau kekuasaan bagi dirinya, ya. Nah, di situ kita harus memandang secara begitu, ya. Dikala duduk, ya, dikala tidur, dikala baring, ya, senantiasa kita mengingat Allah, ya. Makanya makanya selesainya sholat kita itu tidak memutuskan hubungan kita kepada Allah. Makanya Allah katakan, ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku, ya, bukan dirikanlah sholat sambil mengingatku, ya, karena sholat itu hukumnya bukan al-zikri, ya. Sholat itu hukumnya dia fardu ain, wajib kita menyaksikan, berarti sholatnya langsung kepada Allah, ya. Tapi Allah katakan sholatlah untuk mengingatku, ya. Nah, artinya bagaimana kita sholat ini untuk kita senantiasa kalau sudah selesai sholat untuk kita mengingat Allah, ya, dengan mengingat cara tadi, ya. Kalau kita mengingat di kepala, ya, kalau kita mengingat di kepala dan kita mengingat entah itu apa kita ingat, mungkin bayangan, mungkin kaligrafinya atau kayak gimana. Nah, itu kebanyakan kayak gitu kita tuh. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa, kita memang sudah percaya bahwa Tuhan itu ya gitu, tidak dilihat gitu. Makanya kadang-kadang kita sholat itu yang kita bayangkan cahaya, ya, kita bayangin sosok, kita bayangin lafaznya, kita bayangin kaligrafinya. Kenapa? Karena kita nggak tahu Tuhan, ya. Begitupun juga al-zikri, begitupun juga kita mengingat, kita hanya cuma bayangin namanya tuh, yang alif lam lam ha tuh, ya, atau bentuk kaligrafi, ya, keserempet sedikit mobil udah lupa kita. Jangankan keserempet mobil, makan pun kita udah lupa sama Tuhan, ya. Kenapa? Hanya kita mampu mengingat setakat prasangka kita. Kita mengingat hanya melalui praduga, prasangka, bahwa Tuhan itu seperti bayangan atau sosok atau cahaya atau huruf, ya. Nah, ini menuhankan huruf, menuhankan praduganya, menuhankan prasangkanya, ya. Sampai enggak kalau kita menuhankan huruf itu? Sampai enggak kita menuhankan alif lam lam ha itu? Sampai enggak kita? Sampai enggak kita menuhankan nama Allah itu? Ya. Ini kan nama Allah, berarti nama ada pemiliknya gitu, ya. Makanya dia di situ wajib menyaksikan. Siapa yang menyaksikan di situ dalam sholat? Ya, karena di dalam sholat itu ada yang menyembah dan ada yang disembah. Ya, yang menyembah adalah yang dia tundukkan tadi. Mana yang dia tundukkan tadi? Itulah gerakannya. Yang disembah adalah keinginannya sendiri di situ. Makanya yang keinginan ini yang menyaksikan kehendaknya itu dia berbuat dengan sendirinya.
Ya, dia berbuat dengan atas perintahnya. Ya, contohnya kita mau makan, ya. Perbuatan ini akan tunduk dalam keinginan, ya. Kalau kita lagi mau makan, tentunya belum kita langsung makan, pasti berkeinginan dulu. Ya, keinginan makan dulu tuh. Dalam hati sudah ada keinginan, oh ini saya mau makan. Ini yang memerintahkan untuk jasad ini, untuk kehendak ini berbuat. Makanya perbuatan ini langsung ngambil sendok kehendak tuh, ya. Dia takluk dia takluk kepada yang memiliki keinginan tadi. Begitupun juga kita bertuhan kepada Allah, ya. Senantiasa kita harus jaga, ya, harus takut kepada kehendak Dia. Gitu sahabat beriman, ya. Jadi selagi kita masih merasa diri kita bergerak, ya, selagi kita masih merasa diri kita ini hidup, dengan kita melihat, ya, pandangan kita ini dengan kita melihat diri kita tuh, ya, itulah yang maha menguasai diri kita. Dia adalah raja, ya, raja manusia atau penguasa manusia, yang mampu mematikan dirimu, yang mampu juga menghidupkan dirimu. Ya, jadi ini ya yang masih bergerak, inilah dia. Ini dia ya. Ini dirinya ya. Ya. Jadi hati-hati ya dengan dirinya. Jangan kita berkonsep dirinya itu satu sosok, ya. Atau kita melihat diri kita yang kelihatan ini diri. Itu bukan, ya, hati-hati dalam pemahaman diri. Ya. Diri itu yang dikatakan diri itu yang hidup itu, ya. Yang dikatakan diri itu yang hidup. Kalau jasadmu itu kan pembungkus, ya. Jasad itu pembungkus kekuasaannya, ya. Itu alamnya tuh dia, alam bagi dirinya. Itu yang dia menjadikan alam tuh. Itu alam bagi diri. Makanya kita itu batasan alam itu ada dalam diri kita, sehingga terjadilah alam semesta ini. Itu batasan alam dalam diri kita adalah kulit, daging, air, tulang, dan kulit, daging, tulang, kulit, daging, urat, dan tulang. Itu alam bagi diri kita, ya. Sehingga terjadilah alam semesta ini. Makanya alam semesta ini miniaturnya alamnya manusia, gitu, ya. Itu alam batasan bagi diri kita, ya. Yang dikatakan diri itu yang hidup itu, ya. Ya. Yang dikatakan diri itu yang hidup itu, ya. Itu yang diri itu. Makanya setiap kalau saya mengatakan diri, jangan kita fokus kepada yang nampak ini, ya, tapi fokus kepada gerakan itu, ya. Fokus kepada yang bergerak itu, yang menggerakkan, ya, yang menggerakkan dari yang nampak itu. Itu dia diri itu. Makanya kalau wahwa ma'akum aina ma kuntum itu, ya, sesungguhnya ke dirimu itu diriku. Tapi dia bukan maksud yang nampak itu. Makanya orang kebanyakan mencari-cari takwilnya, ya, di luar kita Islam tuh mencari-cari takwilnya untuk memfitnahkan Muslim, ya, karena mereka tidak paham artinya. Mereka anggap diri itu yang kelihatan tuh, yang sosok yang kelihatan itu, ya. Tapi yang dimaksud Allah di sini diri adalah yang hidup itu, yang membuat gerak tubuh itu. Makanya dikatakan, ya, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya kalau kamu sudah jadi aku, diri itu sudah jadi aku itu sudah jadi dirimu, ya. Itu akan kubuktikan kekuasaanku terhadapmu. Itu yang dikatakan diri dengan aku, ya. Berarti dia menyingkap di situ diri yang hidup itu, ya, diri yang hidup itu. Makanya dia mampu dengan kekuasaan menguasai zohir kita ini. Dia mampu zohir itu dia menggerakkan. Itu yang dikatakan robil alaminnya, ya. Dia mampu dia membuat gerak alamnya tuh, ya. Dia mampu mengendalikan alamnya, alam terhadap dirinya.
Nah, makanya kita ini bergerak. Nah, itu dengan Rabbil Alaminnya, dengan sifat Rabbil Alaminnya. Kita bergerak sesuai dengan kehendaknya. Mana kehendak tadi? Ah, itu yang berkeinginan itu. Ya. Nah, kalau kamu mau pergi jalan kan pasti berkeinginan dulu. Saya mau pengen jalan. Pasti kita langsung berjalan tuh. Mengikuti kehendak mengikuti kehendak yang diinginkan tadi. Nah, jadi makanya yang harus dijaga yang ini. Ya. Nah, kenapa yang menyelamatkanlah manusia itu yang ini, ya. Nah, diri nafsu ini yang menyelamatkan manusia. Makanya harus dijaga baik-baik, ya. Jangan hanya kita jangan kita nongol di situ dalam keinginan itu, jangan kita nongol dalam kehendak itu, jangan kita nongol. Kalau kita sudah nongol, keinginan kita itu udah macam-macam, ya. Keinginan kita untuk berbuat maksiat, keinginan kita untuk berbuat mungkar, keinginan kita untuk berbuat pokoknya macam-macam dah. Itu kan keinginan manusia, ya. Dan begitu juga tentang kehendaknya. Kehendak ini harus kita jaga, ya. Jangan kita bawa kehendaknya mengambil barang orang, jangan kita bawa kehendaknya untuk mukulin orang, jangan kita bawa kehendaknya untuk sakitin orang dengan tangan kita. Jadi senantiasa kita menjaga, ya, menjaga keinginan dan kehendak ini. Nah, itu yang dikatakan sudah dipandang dan sudah memandang, ya. Yang memandang dengan yang dipandang itu kita sudah seakan-akan dipandang oleh Allah, ya. Nah, lalu siapa yang memandang? Yang memandang adalah yang bersaksi itu, ya, atau yang dikatakan keinginan itu, ya. Jadi senantiasa kita takut kepada kehendaknya, ya. Makanya dikatakan janganlah engkau takut kepada wujud itu, tapi takutlah kepada kehendakku, ya. Tapi kalau kita kita hadir di situ dalam kehendak, ya, kita hadirkan diri kita dalam kehendak, kita hadirkan dalam hak-haknya ini, ya. Itu kan yang berkeinginan itu kan rasa itu kan semua dirinya tuh, ya. Semua, ya, kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat itu semua dirinya. Makanya yang berkeinginan itu yang hayat, ya. Itu sifat, artinya manawiyah bagi dirinya, ya. Itu hak paten bagi Allah. Makanya jangan kamu nongol di situ, ya. Kalau kamu nongol itu bahaya tuh, ya. Macam-macam dah kamu minta tuh, ya. Karena keinginan manusia ini repot, banyak, terlalu banyak keinginannya. Udah dicukupi makan, udah dicukupi minum, udah dicukupi makan, udah dicukupi materinya dalam keluarga, udah dicukupi hidupnya dalam keluarga. Pengen kayak mau tinggalnya di atas langit sana, ya. Udah punya 2 mobil, mau 3, udah punya 3 mobil, mau 4, 5, 6, ya. Dia tidak tahu, ya, bahwa dirinya itu yang membuat semua kehadiran materinya itu, padahal yang menghadirkan adalah Allah, ya. Dia tidak tahu memulangkan hartanya itu kepada Allah, ya, bahwa sesungguhnya di dalam hartanya itu ada sebagian hak-hak miliknya Allah. Nah, sehingga keinginannya itu karena di situ dia memiliki sifat manusia, berkeinginan manusia, makanya punya mobil 1 ya 2, 2 ya 3, 3 ya 4. Gitu, karena manusia ini. Tapi kalau orang yang sudah memiliki keinginan yang dijaga, yang penting udah punya mobil 1 udahlah, yang penting udah punya motor ya udahlah, nanti kalau udah mampu juga beli mobil baru beli. Nah, berarti yang sudah lebih daripada saya ini, harta-harta yang lebih daripada saya, berarti inilah hak orang lain atau haknya Allah, ya, saya kasih kepada orang lain. Nah, gitu, ya. Berarti orang yang sudah memiliki berkeinginan, artinya dia sudah menjaga keinginan tadi. Karena kita ini keinginan kita itu, nafsu kita itu luar biasa, ya. Ya, tidak akan kita pernah merasakan bosan, ya. Itulah manusia, sahabat beriman. Kita sehingga tergulir jauh, ya, di bawah arus keduniaan, kecintaan harta, ya, kecintaan kemewahan. Jadi kalau kita sudah sadar diri kita, ya, kita senantiasa harus menjaga keinginan kita,
Ya, bukan Allah membatasi bahwa kita itu untuk tidak bisa kaya, ya. Allah nggak apa-apa, kamu kaya, yang penting dengan keinginan saya sendiri. Ya gitu. Jangan kamu membawa, artinya dalam kekayaanmu itu hadirkan saya. Ya, dalam apapun bisnismu hadirkan saya. Gitu. Itu maunya Allah tuh. Ya, jadi hartamu ini yang kamu kumpulkan dia sampai kepada akhirat, tidak putus di dunia. Gitu ya. Nah, Masya makanya sesuatu Allah. apapun, iya. Makanya kadang-kadang manusia yang kalau yang sudah tahu hak-hak dirinya, itu hartanya dia bisa dia bawa dia ke surga, hartanya tuh. Ya, Allah. hartanya bisa dia, tapi kalau kita salah di sini, Masuk sandal ya. Sandal iya, emasnya. sendal. Allah. Makanya Allah itu tidak berarti memerintahkan kita harus miskin, tidak, karena Allah itu maha kaya. Allah itu suruh kita ya kaya, tapi jangan, artinya kamu hadirkan keinginanmu di situ, hadirkan keinginan saya. Biar apa Hadirkan katanya Allah? Allah. Iya, biar apa kata Allah? Biar hartamu itulah yang menyelamatkan kamu nanti. Ya jangan Amin. Wah, jangan kita ngomong, wah itu uang kan tidak dibawa mati. Memang uang tidak dibawa mati, ya, tapi keberkahan uang tadi bisa dibawa untuk menyelamatkan kita. Ya. Nah, tapi harus dengan jalan-jalannya Allah tadi, ya. Makanya saat manusia dilemparkan ke lembah neraka, ya, muncul tukang ojek, ya. Padahal tadi sudah perbuatan amalia, ya. Perbuatan amalia tadi. Datang tukang ojek, pengemis, ya, pengamen, ya, apalagi tukang cangkul datang semua. Ya, menyeru kepada Allah, ya Tuhanku, selamatkan dia. Lalu Allah berkata, kenapa aku harus selamatkan dia? Bukankah dia telah berbuat dosa? Dosa kan tempat, neraka kan tempat orang-orang berdosa. Iya, tapi izinkan dengan atas nama kami semua. Apa masalahnya dengan kalian? Dia telah memberikan saya sesuatu di dunia begini semua. Ini semua yang orang-orang ini ngomong, ya, ngomong untuk menyelamatkan kita. Itu yang ini yang satu kiasan, ya, atau kiasan. Ah, itu yang dikatakan amal. Amal itu kalau kita cuma cukup setakat amal, putus di dunia. Tapi kalau amal ini, apa yang kita berikan ini sampai kepada Allah, itulah dikatakan ibadah. Ya. Nah, itu yang dikatakan ibadah. Jadi walaupun sekecil apapun kita membantu orang lain, tapi kalau dia sampai menusuk di dalam hati nurani kita, itu adalah ibadah. Mungkin itulah salah satu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Ya, gitu. Jangan kita semua menjadikan amalia, ya. Amalia itu memang bekal untuk dunia, memang bagus. Tapi dia kebutuhan dunia. Ya, memang karena di dunia ini timbal balik. Nah, ya. Nah, kalau orang diberi akan diberi. Ya, kalau orang memberi dia pasti akan diberi. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak orang memberi. Kalau kita mukul orang, pasti kita akan dipukul. Kalau kita merendahkan orang, pasti kita akan direndahkan. Ini timbal balik dunia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, apapun yang kamu perbuat dari tanganmu sendiri akan dibalas di dunia walaupun sebesar biji zaro, ya. Nah, tapi bagaimana hal-hal yang sepele ini, hal-hal yang kecil ini kita sampaikan ke akhirat. Contohnya kita memberi atau membantu orang lain dengan tenaga ataupun kayak gimana sampai ke dalam hati nurani. Nggak usah lagi kita nongol di situ, ya. Nggak usah lagi kita nongol. Ini saya yang beri. Dari siapa ini? Dari Ibu Wati. Berapa? 1 juta. Nah ini, ya. Nggak perlu kita nongol, ya. Biar juga kita nongol, tapi hati kita itu harus ke dalam, ya. Ini pemberian siapa? Mungkin ini si Budi atau si yang lain. Tapi di situ hati kita itu ikhlas. Pemberian kita itu jangan kita nongol, ya. Jangan kita merasa kita yang memberi. Ya nggak apa-apa. Artinya nama kita ditulis atau kayak gimana, tapi jangan kita nongol di situ, ya. Kuncinya itu keakuan, ya. Nah, makanya saya katakan ini kiasan, ya. Contohnya, kalau orang yang sudah mampu menjaga dirinya, ya, mampu mentertibkan naf-naf di dalam dirinya, termasuk nafsu,
ini walaupun dia bertatapan, dia kalau lagi jalan, ini walaupun dia berhadapan dengan apa namanya perempuan yang bikini, ya, wanita yang memang tidak memakai apa menutupi aurat, ini tidak gentar dia hatinya orang yang lewat ini, karena dia sudah mampu menjaga nafsnya, termasuk nafsu, ya. Nah, kenapa? Memang haknya mata ini untuk melihat. Apapun yang dia lihat harus wajib dilihat. Ya, tapi dia membuatnya tidak lagi gentar karena dia sudah mampu menjaga nafsunya. Ya, menjaga nafsnya tadi. Jadi walaupun dia berjumpa, ya, walaupun dia berjumpa dengan orang yang tidak menutupi aurat, dia biasa aja gitu. Nah, begitupun juga tentang bagaimana kita memberi, walaupun mereka menampakkan namanya, tapi kalau hatinya dia sudah mampu memasukkan ke dalam dirinya ini, yang nyata itu dia mampu menghilangkan dirinya ke alam sukun, itu luar biasa, itu pentajalian yang paling luar biasa. Ya. Makanya jangan kita ketemu sama orang begini, lepas itu kita menutup mata, membuang muka. Baik orang itu dia terima, tapi kalau dia tersinggung kayak gimana? Ya. Itu kadang-kadang muncul kemunafikan kita. Makanya kebanyakan orang yang begitu orang-orang yang munafik. Ya. Ketemu sama orang buang pandangan, ya. Tutup mata. Nah. Nyatakan bahwa kamu itu, kalau kita itu sudah memang bertuhan, nyatakan. Apapun yang terjadi di hadapanku tidak akan goyah. Nyatakan kita bertuhan. Makanya kalau kita masih menutup mata, itu keimanan kita masih dangkal. Belum kita bisa mampu melawan nafsu. Nah, begitupun juga dalam hal kita mungkin lebaran haji, ya, lebaran haji. Kita menyumbangkan 1 ekor sapi, ya. Nah, enggak apa-apa, tulis nama, ya. Ini nama ini yang 1 ekor sapi nggak apa-apa. Tapi dalam pentajalian saat memberi, kita harus di situ tidak ada. Ya. Nah, berarti terjadilah amal ibadah. Ada amalnya, ada ibadahnya. Ya. Nah, gitu. Ada perbuatan zohir, ada perbuatan rohani. Jadilah amal ibadah. Muhammad yang berbuat, Ahmad yang dipuji. Nah, jadi sapimu itu apa yang kamu kurbankan sampai kepada Allah. Nah, berarti sudah 1 bekal nanti yang akan mempertanggungjawabkan dosa-dosaku nanti. Karena saya memberi sampai di lubuk hati saya, walaupun nama saya kelihatan, walaupun nama saya ditulis, tapi dalam pentajalian saat kita memberi harus kosong. Ya. Harus kosong, bahwa ini hanyalah Allah semata. Ya, jangan lagi di dalam diri kita, ya mudah-mudahan saya dapat pahala. Nah, ini. Tapi bagaimana dengan niat kita dalam diri, ya mudah-mudahan Tuhan memberkati saya. Gitu aja. Apa susahnya? Nggak suka kalau Allah cuma memberkati, kecuali diberikan pahala gitu baru mau. Ya, nggak mau sholat kalau tidak ada pahalanya gitu. Nggak mau naik motor kalau memang jalan kaki itu ada pahalanya, nggak mau, ya. Makanya nggak mungkin kamu bisa jalan kaki kalau nggak ada pahalanya, 1 melangkah 1 pahala untuk menuju ke masjid. Ya, kelihatan kemunafikan. Nggak mau. Makanya manusia itu kebanyakan di ini dulu baru mau. Nah, karena apa? Kekentalan sifat kemanusiaan. Ya. Sehingga yang terlihat hanyalah agama, Tuhan tidak ada. Agama jadi sebutan, ya agama jadi Tuhan, Tuhan jadi sebutan. Jadi yang populer adalah agama, Tuhan nggak ada tuh. Ya. Makanya kita itu kadang-kadang suka marah-marah, suka ngomong-ngomong yang tidak pantas ngomong, sering caci maki, marah-marah nggak ada tujuan. Itu yang beragama tidak memiliki Tuhan tuh, tidak memiliki rasa, tidak memiliki hakikat.
Lihat orang pengen digigitnya terus, pengen dikacauin terus. Itu yang duduk beragama yang tidak memiliki rasa. Kelihatan orang yang bertuhan dengan tidak bertuhan itu kelihatan. Ya. Makanya perilaku kehendak terhadap dirinya, gerakan terhadap dirinya itu membuktikan sesuatu yang benar di atas dalam dirinya. Ya. Kalau memang dirinya tidak benar, Allah itu maha melihat, ya. Allah itu maha memperlihatkan. Ya. Seakan-akan Allah itu dia memperlihatkan, lihat tuh orang yang mencaci tuh, orang-orang yang tidak memiliki aku. Seakan-akan kayak gitu tuh. Makanya orang itu kadang-kadang hadir di depan kita. Itu kafir tuh, itu sesat pemahaman tuh. Tapi mereka tidak sengaja. Itu mereka memang sudah diberikan perantara sebagai contoh manusia yang tidak memiliki akhlak. Ya, cuma mereka tidak sadar di situ. Karena apa? Posisi mereka sudah bukan manusia. Mereka adalah makhluk. Makanya jangan kita menjatuhkan diri kita dalam posisi makhluk. Makhluk itu sama setara dengan hewan tuh. Hewan tuh tidak memiliki rasa. Dia hanya berperan apa yang dikatakan oleh pikirannya. Ya. Memang mereka baik, bisa berkonsep baik hewan itu. Ya. Tapi sebaik bagaimana? Baik sampai di mana? Hewan itu pasti ada buasnya. Nah, jadi harus kita mengkoreksi diri kita lagi tuh. Saya ini udah bertuhan apa enggak? Sudah bertuhan dalam 24 jam apa enggak? Nah, kalau kita memang bertuhan dalam 24 jam, kita jaga kehendak. Apa yang dikatakan kehendak? Jaga sikap, jaga keinginan. Berarti kita sudah mampu memelihara pandangan. Ya. Sudah paham siapa yang memandang, siapa yang dipandang. Ini namanya menyambungkan marifat. Itulah tujuan Allah menurunkan para wali-walinya untuk menyambungkan marifat. Siapa yang wali? Ya kita ini semua wali. Ya, kita ini semua wali wujud untuk wali diri kita sendiri, untuk membimbing bagaimana kita itu dekat dengan Allah. Bukan wali kemana-mana. Ya, bukan wali sono, wali sana, bukan wali sani, bukan wali itu, wali ini, bukan wali sana sini. Ya. Ya, jadi kalau kita sudah menemukan titik kesadaran dalam diri kita, ya, kesadaran itu tentunya sudah Tuhan, ya. Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri kesadaran. Ya, kalau kita sudah menemukan titik ketenangan dalam diri kita, sesungguhnya ketenangan Allah itu sendiri. Kalau kita sudah menemukan titik kedamaian, sesungguhnya kedamaian Allah itu sendiri. Semua yang bagaimana bersifat tentang ketenangan, kesadaran, kedamaian itu semua adalah Allah itu sendiri. Itu sudah mutlak, itu Tuhan itu sendiri. Berarti kamu sudah mulai kamu didatangkan, artinya sudah mulai melihat, ya, sudah mulai merasakan keberkahan tadi. Ya. Makanya dikatakan diturunkanlah ilhamnya, ya, wahyunya. Wahyunya itu apa? Isyaro. Ya, isyaro mungkin sesuatu apa yang kita lihat, sesuatu apa yang diturunkan dalam mimpi, itu isyaro, itu wahyu. Ya, karena wahyu itu tidak berbentuk apapun atau tidak memiliki warna. Dia satu apa? Dia satu getaran di dalam diri kita. Ya, contohnya, kamu jangan mencuri, kamu jangan mencaci. Itu isyaro, itu wahyu tuh. Ya. Apa ilham? Ilham seakan-akan kita sudah merasa memiliki ketenangan di situ, sudah merasakan kesadaran sedikit di situ. Itulah dikatakan ilham, keberkahan. Habis itu diturunkan laduni itu. Ya. Laduni apa? Dia yang selalu akan membimbing kita. Ya, dia yang sudah menjaga kita di situ. Menjaga dengan apa? Dengan pemahamannya tadi, jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Itu laduni itu. Ya. Laduni, saya mau pengen ini, dia kasih tahu. Ini gini. Kenapa saya tidak bisa begitu? Begini. Dia kasih tahu. Ya. Lalu Allah turunkan irhasnya. Apa irhas? Semua alam tunduk kepada kita.
Ya, di situ sudah kita mendapatkan keberkahan sepenuhnya. Ya, contohnya bagaimana urusan sudah mulai dimudahkan, ya. Tidak ada lagi tekanan-tekanan batin, tidak ada lagi tekanan-tekanan rasa, perasaan, ya, tidak lagi dipermainkan pikiran, tidak lagi dipermainkan, pokoknya sudah bagaimana sudah kita berkah hidupnya. Ya, berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah umurnya. Barulah kita naik di kadam. Kadam itu sudah kita udah duduk di kun. Tinggal kita hanya bagaimana senantiasa bermahabbah kepada Allah, menjaga. Tinggal kita hanya menjaga tuh, menjaga keakuan itu jangan sampai muncul di dalam diri kita. Itu namanya bermahabbah. Ya, udah fokus di situ. Tapi kita senantiasa kerja, tapi kita itu dalam hati itu bermahabbah. Ya, sudah cinta kepada Allah. Wal zahiru rabbi wal batinu abi. Udah nggak ada yang lain yang nyata tuh selain dia. Ya, jadi kita sudah terbiasa. Inilah menjadikan diri kita bagaimana sudah duduk dalam mahabbah, dalam kadamnya Allah tadi, atau dikatakan duduk di kunnya Allah. Ya. Mulai terbuka semua sudah mulai beranting bibit-bibit tadi, ya. Bibit sudah mulai memiliki batang, ranting, ya, daun-daun, pokoknya macam, ya, nanti dia akan memiliki buah. Buah itulah yang akan kamu rasakan, kemanisan, ya, kebahagiaan. Langsung kamu sadar di situ. Oh, inikah yang dikatakan surga, ya Allah. Turunlah Allah, ya, dengan seruannya pada wahyunya. Apalagi yang aku dustakan, kenikmatan apalagi yang aku dustakan, ya hambaku. Ya. Lalu kita berkata di situ, ya Allah, sesungguhnya aku selama ini dibutakan oleh dunia. Ya. Ternyata ada yang lebih nikmat lagi daripada dunia. Ternyata yang lebih nikmat itu adalah engkau bertemu dengan engkau, ya Allah. Ini sungguh luar biasa kenikmatan, ya Allah. Itulah yang dikatakan surga Muhammad. Ya. Tidak ada lagi yang lebih nikmat di dunia ini selain berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, duduk dengan Allah. Syahadat, syahadah, ahad. Merasakan, mengalami di situ. Ya. Kalau kita keluar, langit alam semesta, ya, semua pada tunduk. Assalamualaikum, ya, assalamualaikum Rabbil alamin. Semua pada tunduk, batu-batu melihat kita. Assalamualaikum Rabbil alamin. Ya, atau dikatakan alhamdulillahi Rabbil alamin. Setiap memandang kita alhamdulillahi Rabbil. Pokoknya begitu, alhamdulillah semua alam semesta ini. Ya, puji dan syukur kami kepadamu Tuhan sekalian alam semesta. Ya. Kenapa dikatakan kita Tuhan sekalian alam semesta? Karena kita ini ada sifat alam tadi yang saya katakan. Kita ini miniaturnya alam. Karena ada kita, alam semesta ini ada. Itu Rabbil alaminnya. Itu kekuasaannya. Tapi jangan kita merasa diri kita itu Tuhan. Ya. Ini sifat, dikatakan sifat zat. Jatuh kepada Allah yang bernama Allah tadi. Zat. Ini Rabbil alaminnya. Ya. Alam semesta tunduk kepada zat. Alam semesta ini adalah zat kunal. Mana zat kunal di hadap diri kita? Inilah alam diri kita ini zat kunal. Karena ada apa? Ada zat kunah di situ. Makanya kun fayakun. Ya, yang terjadi fayakun ini, yang terjadi ini karena ada kunnya. Kalau nggak ada kun, nggak ada fayakun. Makanya fayakun ini terjadi karena ada kun. Makanya begitu. Ya, karena yang terjadi ini karena tidak ada. Karena yang terjadi ini karena ada yang ada yang tiada tadi. Tapi bukan yang tiada, tapi dia ada. Ya, dia sudah ada dari yang ada. Makanya dia fayakun ini dia ada karena ada yang tiada tadi. Tapi bukan yang tiada itu tidak ada, tapi dia ada. Makanya dikatakan wujud. Ya, wujud itu tidak ada, tidak kelihatan, ya, tapi ada. Contohnya mana dia ada? Tuh kehendaknya tuh dia gerak-gerak sama kamu tuh, kamu bisa jalan, bisa gini. Tuh dia. Ya. Nah, itulah yang sosok yang paling tertua di alam semesta. Ya, itulah yang tidak memiliki asal usul. Ya, makanya kalau dia sudah masuk merasuki diri kita, tidak boleh lagi kita kasih namakan dia nur,
Nggak boleh lagi kita kasih namakan dia zat, nggak boleh lagi kita kasih nama apapun, karena dia bukan zat, bukan nur, dan bukan apapun. Dia tidak ada asal usulnya. Ya, makanya dikatakan di surat Maryam, sesungguhnya manusia itu sudah ada. Nah, berarti kosong ya. Ya. Nah, sesungguhnya manusia itu sudah ada, tapi belum terlihat, belum kelihatan. Berarti kosong. Nah, tapi bagaimana yang kosong ini meminta kepada Allah untuk dilihat, artinya untuk dia memperlihatkan dirinya. Ya. Lalu kita bertanya, lalu siapa pemilik yang kosong itu? Jangan dulu. Kenapa? Karena Allah hanya mengatakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu cukup meyakini Rasulku, kamu cukup meyakini mentaati Rasulku. Ya, karena kamu kalau kamu sudah patuh kepada Rasulku, kepada ruh yang kuutus itu yang benar, itu ikuti dulu dia tuh. Itu yang menyelamatkan nanti kamu. Nanti sampai juga di akhirat baru ketemu dengan aku yang asli. Ikuti dulu itu. Itu perantara diriku tuh, yang kutiupkan di dalam diri kalian tuh yang itu. Ikuti dulu dia. Maka sempurnalah kejadian, maka kutiupkan ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya. Itu dulu. Ya, nggak perlu lagi kita cengcong ke sana, lalu mana siapa pemilik ini? Nggak boleh. Al-Quran cuma 30 juz. Ya,